nama saya Nasyakin Harahap. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 dengan nomor 19070001. Adapun tujuan saya di sini adalah saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang jenis-jenis perilaku, ciri-ciri serta penyebab dan memotivasi korupsi. Yang pertama, jenis-jenis korupsi. Korupsi merupakan tindak pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar. Adapun jenis-jenis korupsi dibagikan kepada 7 bagian. Yang pertama, korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi pula kepada 2 bagian. Yang pertama itu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum. Yang kedua, dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Nah, suap menyuap adalah tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat. Yang ketiga, korupsi terkait penggelapan dalam jabatan. Nah, yang dimaksud di sini adalah tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya dengan melakukan penggelapan laporan. Yang keempat, maksud saya, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Nah, pemerasan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, yang kelima itu korupsi terkait dengan perbuatan curang. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah dalam jenis ini korupsi biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas, proyek, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada korupsi terkait dengan gratifikasi. Jenis korupsi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri, dapat berupa uang, tiket pesawat, liburan, pinjaman tanpa bunga, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, yang dimaksud pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu intensi atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada perilaku korupsi. Perilaku korupsi adalah menurut kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama orang yang berwenang. Contoh tindakan korupsi itu di dalam masyarakat: pertama, tidak mengikuti kegiatan poskamling. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, melakukan penyuapan atau penyogokan terhadap polisi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi terbagi kepada 8 bagian. Yang pertama, melibatkan lebih dari 1 orang. Artinya, setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan hanya individu, pasti ada yang melibatkan seseorang. Yang kedua, selalu serba kerahasiaan. Artinya, meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Yang ketiga, melihat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Artinya, bidang strategis yang dikuasai negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Yang keempat, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan dengan maksud tertentu. Yang kelima, koruptor menginginkan keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Yang keenam, tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum. Yang ketujuh, setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Yang kedelapan, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Selanjutnya, penyebab dan memotivasi korupsi. Faktor penyebab korupsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab korupsi.
bahkan sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, faktor politik. Faktor politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika instabilitas politik, kepentingan politis, para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi aspek perundang-undangan. Yang kedua, sisi lain lemahnya penegak hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan faktor penyebab korupsi karena kekuasaan pemerintahan yang dibarengi dengan faktor kesempatan sebagai pegawai pemerintah. Yang terakhir ada faktor organisasi. Faktor organisasi artinya sangat luas, termasuk sistem pengorganisasian masyarakat lingkungan. Terakhir ada yang dinamakan dengan motivasi korupsi. Nah, motivasi korupsi itu meliputi dengan korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintahan, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Sekian penjelasan materi mengenai jenis-jenis perilaku, ciri-ciri serta penyebab dan memotivasi korupsi. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.